Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 6 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema cita-citaku. Nah, anak-anak, disimak ya materi berikut ini. Tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian mampu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Lalu agar kalian mampu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Mengenal puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri puisi ada dua, yaitu memiliki baris dan bait, lalu memiliki irama dan rima. Perhatikan puisi berikut, cita-cita. Nah, perhatikan yang pertama itu, pikiranku melayang ke suatu masa, itu dinamakan baris pertama. Lalu aku pun bertanya-tanya, itu baris kedua. Bait puisi apa? Lihat di sini ya, yang namanya bait puisi. Puisi berirama sama, yaitu A, A, A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Perhatikan ya, puisi tersebut berakhirannya A. Menjelaskan ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Belajar giat setiap hari tanpa jemu, tak kenal waktu, semua ku kerjakan setulus hati demi mewujudkan cita-citaku. Rimanya yaitu AB, AB. Nah, selanjutnya yaitu di karpet berjalan penuh gaya berlenggak-lenggok seperti putri. Berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Rimanya yaitu ABBA. Lalu inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan untuk andai tolan dalam sebuah pertunjukan. Perhatikan ya, yaitu rimanya A, A, B, B. Terbang dengan burung besi, menembus langit tinggi, berkeliling seluruh negeri, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Rimanya yaitu A, 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 A. Perhatikan ya, belakangnya itu hurufnya sama, makanya rimanya disebut A, A. Mendeskripsikan isi puisi. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata sulit lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu pertama, kamu harus membaca puisi tersebut dengan seksama. Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, susunlah catatan-catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasamu sendiri. Menceritakan kembali isi puisi. Agar kamu dapat menceritakan kembali isi puisi dengan benar, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, cermatilah makna puisi pada setiap baitnya. Yang kedua, tuliskan makna setiap bait puisi yang dibaca. Yang ketiga, gabungkan seluruh makna yang kamu temukan dalam puisi tersebut ke dalam tulisan. Ringkaslah tulisan tersebut. Bacalah kutipan puisi berikut. Perkakas dan oli menjadi kawannya sehari-hari. Pakaian kotor pun ia tak peduli. Semua dilakukan sepenuh hati demi mendapatkan sedikit rezeki. Kutipan tersebut bercerita tentang montir yang semangat untuk mencari rezeki. Menjelaskan cara membuat puisi. Agar lebih mudah membuat puisi, perhatikan hal berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik, suatu atau gagasan
pengarang dalam sebuah membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyajikan suatu kejadian. Agar dapat mempuisi dengan mudah, perhatikan persiapan membuat puisi berikut. Tentukan tema puisi yang disukai. Yang kedua, siapkan peralatan tulis. Yang ketiga, lakukan observasi terhadap objek pada tema puisi. Yang keempat, observasi atau amati dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Yang kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi. Agar apa? Agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya keluh kesah, canda, tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Perhatikan langkah-langkah dalam menulis puisi berikut. Siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Tentukan tema dan judul puisi yang dibuat, lalu pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Perhatikan langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut. Tentukan tema puisi. Temukan hal penting dalam puisimu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana. Lalu cari arti kata yang sulit. Tentukan makna setiap lirik puisi. Buatlah kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. Rangkailah kalimat yang berisi makna setiap lirik untuk memaknai bait puisi. Membuat puisi karya pribadi. Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis yang membuat sebuah puisi. Perhatikan kembali ciri-ciri puisi berikut. Terisi imajinasi pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang digunakan memiliki makna. Menggunakan kalimat yang pendek dibandingkan dengan karangan lain. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membaca dengan lantang dan jelas. Waktu untuk mengambil napas disebut jeda. Tanda jeda diperlukan sebagai apa? Penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Yang pertama seperti gambar berikut, yaitu tanda ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernapas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Ingat ya. Yang kedua yaitu seperti gambar berikut, tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agar apa? Berhenti agak lama. Fungsi tanda ini hampir sama dengan titik. Ingat, yang pertama seperti koma, yang kedua seperti titik. Nah, yang ketiga gambar berikut yaitu tanda baca ini memiliki arti berhenti lama sekali. Fungsi ini digunakan di akhir puisi. Itu biasanya. Ingat ya. Tanda yang pertama yaitu seperti koma. Tanda yang kedua seperti titik. Kalau tanda yang ketiga itu biasanya digunakan di akhir puisi, berhenti lama sekali. Nah, bacalah puisi di bawah ini dengan sebelum dan setelah diberi tanda jeda. Perhatikan ya, sebelum diberi tanda jeda. Nah, setelah diberi tanda jeda, perhatikan.
Nah, kalau yang baris pertama itu berarti apa? Kita lihat lagi, baris pertama itu yaitu seperti koma. Lalu baris yang kedua seperti koma, baris yang ketiga seperti koma, baris yang keempat ya seperti koma. Lalu tanda ketiga apa? Yaitu apa? Berhenti lama sekali. Langkah-langkah mendeklamasikan atau menyajikan puisi. Saat mendeklamasikan atau menyajikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan atau menyajikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Langkah mendeklamasikan puisi dengan baik yaitu pertama memahami isi puisi, yang kedua memberikan tanda jeda yang sesuai, yang ketiga memperhatikan intonasi. Apa sih intonasi? Yaitu tinggi rendah nada. Lalu tempo. Apa sih tempo? Cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Lalu ada irama, panjang pendek bunyi serta kemaduan bunyi, serta pelafalan, yaitu cara seorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Yang keempat memperhatikan mimik. Ingat ya, di sini ya, tempo, irama, pelafalan. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satunya cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan saat bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Nah, coba kalian baca. Kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Kalimat yang penekanannya apa? Yaitu semangatku hanya untuk menggapai impian menjadi pahlawan cendekia. Mendeklamasikan puisi. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan. Mendeklamasikan artinya menyajikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik. Mendeklamasikan atau menyajikan puisi karya pribadi. Salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap larik dan bait puisi. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Pertama, sapalah penonton sebelum memulai mendeklamasikan puisi. Yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan. Tersebut puisi karya pribadi. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan atau menyajikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. Yang keempat, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami. Yang kelima, bacakan sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Yang keenam, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membaca teks. Yang ketujuh, ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Mendeklamasikan puisi teman. Melakukan hal berikut agar kamu lebih percaya diri saat mendeklamasikan puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan apa? Bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. 2. Berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan jelas. 3. Tentukan gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi temanmu, lakukan apa? Sapalah penonton. Yang kedua, lafalkan puisi dengan suara yang jelas. 3. Tegakkan tubuh. Setelah mendeklamasikan puisi temanmu, yaitu ucapkan terima kasih ke penonton. Yang kedua, tutuplah deklamasi dengan percaya diri. Kesimpulannya yaitu semoga kalian mampu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Semoga kalian mampu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di
di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.